Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Bini Sepuh Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jahidin, yang pernah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu periode 1998 sampai dengan 2004, menyatakan bahwa terpilihnya Saudara Haji Saifuddin Sarjana Hukum dalam musda ke-10 pada hari Kamis tanggal 16 Juli mengucapkan selamat atas terpilihnya Saudara Saifuddin dalam musda ke-10 tersebut sebagai Ketua DPD Golkar dengan hasil yang maksimal, yaitu terpilih secara aklamasi dan dilaksanakan dalam forum musyawarah daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang ke-10 dengan sangat kondusif, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan partai. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan selamat. Kenapa saya menyampaikan terima kasih? Karena proses demokratisasi di tubuh Partai Golkar sedemikian rupa dikembalikan kembali kepada kejayaan Partai Golkar setelah mengalami beberapa periode yang menurut penilaian saya sebagai Bini Sepuh itu Partai Golkar Indramayu hampir tidak bisa dikatakan proses demokratisasinya berjalan dengan baik, karena ada hal-hal yang dilaksanakan oleh kader, sementara kader itu tidak mencerminkan demokratisasi, yaitu dengan mempertahankan kekuatan rezim yang turun-temurun. Nah, pada musda ke-10 ini saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan akan proses demokratisasi yang bisa menggeser suasana oligarki dan represif yang selama ini terjadi. Karena itu sekali lagi saya sebagai Bini Sepuh menyampaikan terima kasih kepada kader penerus yang bisa menciptakan suasana partai yang sedemikian rupa bagusnya. Kemudian saya menyampaikan hal ini ada alasan yang bisa saya kemukakan. Periodisasi kepengurusan Partai Golkar atau kepemimpinan Partai Golkar dibuktikan keberhasilannya melalui hasil pemilihan umum legislatif, yaitu pada saat pemilu 1999 itu periode transisi masuk ke orde reformasi. Partai Golkar saat itu sangat mengalami berat sekali dalam pemilu. Oleh karena itu perolehan suara hanya 25% lebih. Namun demikian kalau dibandingkan dengan daerah lain, saat itu Indramayu tergolong Partai Golkarnya mendapatkan perolehan suara kepercayaan masyarakat dengan cukup tinggi. Karena itu representasi atau bukti dari hasil pemilu 99 itu adalah masih mendapatkan 10 kursi perwakilan Partai Golkar di DPRD Kabupaten Indramayu. Sementara di kabupaten lain sangat berkurang jauh. Nah, kami di Indramayu masih cukup bagus. Nah, setelah dalam pemilu 99 lalu masuk ke pemilu 2004 itu naik tinggi 100%, mendapatkan 20 kursi di DPRD Kabupaten Indramayu Partai Golkar. Walaupun tidak mayoritas tunggal sebagaimana terjadi dalam periode Orde Baru, namun cukup besar apalagi bila dibandingkan secara nasional dan di lingkungan kabupaten-kabupaten lain. Nah,
dua pemilu inilah yang saya katakan periode yang kebetulan saat itu adalah saya sebagai ketua DPD Golkar. Kemudian generasi penerus saya coba saya namanya ciptakan regenerasi, dan saat itu digantikan oleh penerus saya adalah saudara Yance itu pada pemilu berikutnya sebagai ketua dan sebagai bupati dia sendiri. Itu pemilu tahun 2009. Perolehan kursinya di DPRD naik 4 kursi. Dari 99 10 kursi, 2004 20 kursi, pemilu tahun 2009 naik 4 kursi. Ada perkenaikannya, tapi bila dibandingkan pemilu sebelumnya tidak begitu signifikan kemenangan Golkar. Nah, ini mulai kelihatan bahwa proses demokratisasi, proses PDLT yang ada di dalam Partai Golkar dan doktrin karya kekaryaannya, saya sudah melihat sudah mulai surut. Inilah yang saya pikir hal ini yang menjadikan Partai Golkar rugi. Kemudian setelah pemilu 2009 masuk pemilu 2014. Itu regenerasi. Nah, inilah yang saya maksud pada adanya gaya-gaya kepemimpinan yang tidak demokratis, yang tidak rasional. Karena setelah Bung Yance yang jadi ketua DPD, kemudian anaknya yaitu saudara Daniel yang jadi ketua DPD. Pada 2009 itu pemilu dipegang oleh ketua DPD saudara Daniel, malah justru turun perolehan kursinya. Dari 24 menjadi 19, turun 5 kursi. Sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa proses karya kekaryaan, doktrin itu tidak berjalan. PDLT diingkari, persyaratan rekrutmen kader tidak sesuai dengan garis kebijakan partai secara umum dari tingkat nasional, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah, bukti dari perolehan kursi ini atau perolehan suara dalam pemilu ini juga dibuktikan juga adalah dengan terjadinya pemerintahan yang sudah dipegang oleh Golkar, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu ternyata kecenderungan tidak amanah. Terjadilah di sana sini adanya KKN, terutama korupsi, dan terlibat atau terjadilah ada di situ kasus-kasus korupsi di Indramayu yang justru dilakukan atau dibuktikan oleh aparat hukum adalah kader-kader Golkar. Nah, inilah yang kita sesalkan. Saya menyesal sekali sebagai bini sepuh karena terjadi sedemikian rupa di Partai Golkar. Kemudian pada pemilu berikutnya yaitu pemilu 2019 itu digantikan ketua DPD Golkar oleh saudara Supendi. Nah, pada pemilu itu ada kenaikan perolehan kursi di DPRD. Dari 19 naik menjadi 22 lagi. Walaupun tetap dominan tapi tetap belum mencapai titik optimal sebagaimana diraih pada saat periode kami awal reformasi. Nah, inilah yang kita lihat. Karena itu saya melihat ada hal-hal yang memang optimalisasi peran kader yang duduk di eksekutif dan legislatif dengan landasan doktrin karya kekaryaan tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga tata kelola organisasi kurang maksimal sehingga mesin partai di semua tingkatan kurang optimal, cenderung menggunakan ormas di luar partai. Contohnya adalah seperti Pemuda Pancasila. Kemudian juga rekrutmen kader menyangkut penyimpangan regenerasi, penyiapan regenerasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itulah terjadi oligarki represif, kemudian kekuatan turun temurun yang katakanlah itu kita kenal dengan rezim, kemudian menyalahi demokratisasi terjadi di proses rekrutmen ini. Kemudian juga pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi di daerah, karena
semua dipegang oleh kepemimpinan daerah oleh Partai Golkar, baik eksekutif maupun legislatif, itu dirasakan juga oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, pertumbuhan di bidang pendidikan juga sangat memprihatinkan. Sampai sekarang Indramayu masih lama belajar di Indramayu hanya 5,8 tahun. Jadi lulus SD saja belum rakyat Indramayu ini. Itu yang memprihatinkan. Kemudian keterlibatan kasus korupsi sampai dijatuhi hukuman para kader Golkar yang ada di Indramayu. Ini juga dengan munculnya Musda ke-10 ini atau dilaksanakan Musda ke-10 ini dan munculnya kader lain yang sekarang terpilih menjadi ketua DPD Golkar dalam Musda ke-10, saya sebagai bini sepuh ada semacam harapan adanya perubahan nanti di Partai Golkar ke depan. Yang ini adalah sangat dibutuhkan oleh keinginan rakyat Indramayu. Peranan Partai Golkar yang dari dulu memang dominan dan katakanlah mayoritas, itu bisa diharapkan untuk adanya perubahan-perubahan menuju kepada kemajuan di daerah Indramayu. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan sebagai bini sepuh. Mudah-mudahan betul-betul saudara Saifuddin ini mampu membawa atau memegang amanat dari partai untuk bisa mensejahterakan rakyat Indramayu seperti apa yang digariskan oleh partai kita, Partai Golkar secara nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam statement atau pernyataan saya sebagai bini sepuh yang mengikuti perkembangan Musda ke-10 kemarin tanggal 16 dilaksanakan dengan baik, demokratis dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan partai. Pelaksanaan Musda ke-10 tahun 2020 ini menurut pengamatan saya katakanlah mensyaratkan lah ya bahwa Musda ini sudah saatnya sesuai dengan schedule untuk tingkat kabupaten kota. Nah, dilaksanakannya Musda ini jelas adalah berdasarkan dari surat instruksi dari DPP. Tapi yang kami sesalkan kok dalam suasana saya menghadiri Musda itu pihak dari DPD 1 Partai Golkar Jawa Barat saya lihat tidak ada yang hadir, perwakilan dari sana. Ini saya kira sangat merugikan dari performa partai kita, karena kalau menurut saya kehadiran DPD 1 ini sangat diperlukan dan sangat beralasan kalau harus hadir karena ini ketentuan partai dan suasana atau pelaksanaan Musda itu sendiri adalah sangat demokratis sesuai dengan aturan yang ada. Jadi inilah yang saya pertanyakan dan menyesalkan kenapa Partai Golkar DPD Partai Golkar tingkat 1 Jawa Barat tidak menghadiri Musda tersebut. Saya kira itu yang juga saya sangat menyesal ketidakhadiran dari DPD Partai Golkar tingkat 1 Jawa Barat dalam Musda ke-10 di Indramayu baru-baru ini. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.